Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, warga Nusa Tenggara Barat yang terhormat. Jumpa lagi dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam acara informasi dan update kasus COVID-19 di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada hari ini, Sabtu 17 Oktober 2020. Hari ini kami menyampaikan laporan dan informasi kepada Bapak Ibu sekalian dari tepi Pantai Senggigi. Pantai Senggigi sebagai salah satu tujuan utama wisata di Nusa Tenggara Barat. Dengan tagar yang didengungkan sekarang, ayo kembali ke Senggigi. Bapak Ibu sekalian, informasi pada hari ini kami sampaikan terkait dengan mulai maraknya acara-acara yang mengumpulkan orang banyak, mulai dari kampanye sampai perkawinan. Kita akan membahas khusus soal acara pernikahan atau perkawinan. Sebagaimana Bapak Ibu ketahui, salah satu acara yang potensi membuat kerumunan massa adalah resepsi perkawinan. Karena itu, kami gugus tugas telah membuat SOP untuk pernikahan atau resepsi perkawinan. Di mana kita harapkan bahwa resepsi perkawinan tetap indah, tetap sakral, tetapi juga aman. Dalam arti kata, tidak menimbulkan klaster baru, yaitu klaster perkawinan. Agar tujuan ini tercapai, maka patuhilah SOP resepsi perkawinan yang telah dikeluarkan oleh gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pertama adalah pembatasan dari jumlah tamu yang diundang. Kedua, melaksanakan protokol COVID-19. Pertama, memakai masker. Kedua, setiap orang yang akan datang dipantau suhu tubuhnya. Bagi mereka yang terindikasi suhu tubuhnya di atas normal, tidak diperkenankan ikut acara tersebut. Ketiga adalah cuci tangan pakai sabun. Sebelum memasuki acara ruangan, acara perkawinan, maka seluruh tamu undangan harus melaksanakan cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Keempat, jaga jarak. Dalam proses jaga jarak ini, kita minta kepada WO atau wedding organizer, keluarga pemilik acara, untuk mengatur bahwa kursi yang diduduki oleh para tamu berjarak 1 meter satu dengan lain. Sehingga pilihlah lokasi yang cukup luas kalau memang ingin mengundang atau keluarga yang hadir lebih banyak. Dengan lokasi yang lebih luas, maka jaga jarak bisa tetap dilakukan dan keamanan pesta pernikahan bisa tetap terjaga. Itulah beberapa hal yang kami sampaikan tentang pesta pernikahan. Bagaimana dengan upacara adat? Upacara adat dilakukan dengan meminimalkan jumlah peserta. Yang jelas, adat tetap terjaga, keamanan acara juga tetap terjaga. Di era pandemi ini banyak hal-hal yang harus kita relakan tidak berlangsung pada saat kita melaksanakan pesta pernikahan. Resepsi yang mewah dan meriah tidak diperkenankan. Upacara adat yang menimbulkan kerumunan banyak juga tidak dianjurkan. Karena semua mempunyai risiko terjadinya penularan COVID-19 satu sama lain, baik dari keluarga maupun dari pihak tamu yang hadir. Bapak Ibu sekalian, demikianlah informasi yang kami berikan terkait dengan pelaksanaan pernikahan ataupun resepsi di era pandemi COVID-19. Selanjutnya kami sampaikan update kasus COVID-19 pada hari ini. Hari ini dari laboratorium yang ada di Nusa Tenggara Barat, laboratorium PCR Rumah Sakit Provinsi, Rumah Sakit Kota Mataram, Rumah Sakit Universitas Mataram, Rumah Sakit Selong, serta Science Technopark Sumbawa, serta
dari Laboratorium Tes Cepat Molekuler Rumah Sakit Umum Daerah Mataram telah diperiksa sebanyak 335 sampel dengan hasil 324 sampel negatif, 11 sampel adalah positif ulangan, di mana mereka adalah pasien yang masih dirawat dan dievaluasi setelah 1 minggu perawatan dan ternyata hasil evaluasi swab masih positif. Artinya pasien belum dinyatakan sembuh. Hari ini tercatat 31 kasus positif baru berasal dari 8 kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat termasuk dari luar provinsi. Mereka berasal dari Kota Mataram 7 orang, Lombok Barat 1 orang, Lombok Tengah 3 orang, Lombok Timur 10 orang, Lombok Utara 1 orang, Dompu 4 orang, Kota Bima 2 orang, Kabupaten Sumbawa 2 orang, dan dari luar provinsi 1 orang. Bila kita hitung jumlah pasien yang positif hari ini dengan jumlah sampel yang diperiksa, maka positif rate pada hari ini tercatat 9,5%. Total sampel yang diperiksa dari bulan Februari sampai hari ini tercatat 33.792 sampel dengan total positif adalah 3.699 orang atau positif rate-nya adalah 10,9%. Hari ini 12 orang pasien dinyatakan sembuh atau selesai menjalani isolasi. Mereka berasal dari Kota Mataram 4 orang, Lombok Barat 2 orang, Lombok Timur 3 orang, Kabupaten Bima 2 orang, dan Kota Bima 1 orang. Sehingga total pasien sembuh hari ini melewati angka 3.000, yaitu 3.008 orang atau 81,9%. Setelah 3 hari tidak ada pasien yang meninggal dunia, kabar duka hari ini berasal dari Kabupaten Sumbawa, di mana 1 orang lansia dengan penyakit komorbid telah meninggal dunia. Sehingga total pasien yang meninggal dunia tercatat 209 orang atau 5,7% dari semua pasien positif COVID-19. Menyisakan 482 orang pasien yang masih dirawat di rumah sakit rujukan maupun rumah sakit darurat yang ada di seluruh Nusa Tenggara Barat. Mari kita lihat hasil kerja keras dari gugus tugas desa, kecamatan maupun kabupaten kota. Hari ini tercatat pelaku perjalanan bertambah 596 orang, sehingga total menjadi 88.636 orang, dan yang masih dalam karantina 1.579 orang atau 1,8%. Sementara kontak erat, mereka yang berkontak dengan pasien positif tercatat penambahan 103 orang sehingga menjadi 28.822 orang, dan yang masih dalam karantina adalah 2.774 orang atau 9,6%. Kasus suspek hari ini bertambah 5 orang, sehingga total menjadi 12.048 orang, dengan jumlah yang masih diisolasi adalah 263 orang atau 2%, dan kasus probable, yaitu mereka dengan gejala mengarah kepada COVID-19 dan dirawat di rumah sakit, tetapi hasil laboratorium belum keluar, tercatat 101 orang atau 0,8%. Sehingga total kasus yang dirawat di rumah sakit, baik itu probable maupun yang positif, tercatat 583 orang. Bapak Ibu warga Nusa Tenggara Barat yang kami hormati, kita lihat bahwa 3 hari terakhir angka positif baru datar. Tidak turun tetapi juga tidak naik terlalu signifikan. Setelah 3 hari yang kemarin, angka positif berada di bawah angka 10. Artinya naik turun kasus baru masih seperti gergaji. Kita belum mencapai puncak dan belum menuju pelandaian.
Karena itu Bapak Ibu sekalian, apa yang kami ingatkan tadi, tetap patuhi protokol kesehatan. 3 hal yang diingatkan oleh gugus tugas nasional. Perkuat iman. Dalam keimanan selain kita menjalankan ibadah dengan baik dan benar, kita juga jalankan ibadah mengikuti protokol COVID-19. Tingkatkan rasa aman dengan patuh pada protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan pakai sabun di bawah air mengalir selama 20 hingga 40 detik, atau memakai hand sanitizer pada saat Anda berpergian, serta menjaga jarak 1-2 meter pada saat Anda berada dengan orang yang lain, serta tidak berkerumun dan menghindari keramaian. Itulah cara kita meningkatkan keamanan bagi kita maupun orang-orang di sekitar kita agar terhindar dari penularan COVID-19. Ketiga, meningkatkan imunitas tubuh. Mari kita makan makanan yang bergizi dengan gizi yang seimbang, istirahat yang cukup, berolahraga secara teratur 30 menit dalam sehari, dan kelola stres. Itulah upaya untuk meningkatkan imunitas. Dengan peningkatan imunitas, maka risiko tertular COVID-19 bisa diturunkan. Bapak Ibu sekalian, inilah perjumpaan kita di sore hari ini. Semoga info yang kami berikan memberikan tambahan wawasan bagi Bapak Ibu dalam menghadapi pandemi COVID-19. Mari kita bergandengan tangan melawan COVID-19, sehingga kita berharap COVID-19 bisa segera pergi dari bumi Gora tercinta. Untuk saudara-saudaraku yang berada di rumah sakit, di ruang isolasi, dan di tempat karantina, semoga bisa segera sembuh, berkumpul dengan keluarga, dan bisa aktif dan produktif di tengah masyarakat. Untuk kita semua, mari kita syukuri nikmat Allah bahwa kita sampai hari ini tetap diberikan kesehatan dan keselamatan dengan tetap menjaga jarak dan menjaga kesehatan pribadi dan keluarga serta lingkungan di sekitar kita. Selamat sore, salam sehat Indonesia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.